الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat qad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan Ibu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan akan diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat. Mari kita perbaiki juga hubungan silaturahim sesama manusia, terkhusus yang seiman. Yang seiman itu seperti satu tubuh, satu badan. Satu yang sakit, semuanya merasakan sakit. Hancur saja subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama merasakan betapa pentingnya dinul Islam itu, agama Islam itu. Allah tidak ada aturan yang datang dari Allah, mungkin amburadullah dunia ini. Alhamdulillah sekarang itu hampir setiap negara ada pemeluk agama Islam. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang ada di daerah Arab Saudi, daerah Indonesia. Kita rasakan bahwa banyaknya itu belum tentu menunjukkan kualitas. Banyaknya itu terkadang hanya nama saja, hanya sebutan agamanya apa, Islam. Amalannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kita di Indonesia ini ada diistilahkan sinkritis, pembauran, karena bercampur antara agama lain ke dalam agama Islam. Seperti Islam berkembang di Indonesia, awal-awalnya itu berkembang namanya mungkin Hindu, mungkin Buddha. Maka ajaran Islam tanpa diseleksi, tanpa disaring,
Mana misalnya masih ada umat Islam itu kalau nak berdoa harus pakai kemenyan. Harus bau-bauan, harus pakai asap. Biro asap itulah yang menyampaikan doa kita kepada Allah. Dan asap itu batas mano, dia batas awan, ya. Batas awan. Bertemu dengan awan, awan oleh awan. Maka dia mengandung bintik-bintik uap air. Banyak lagi itu pembauran sehingga orang cucunya, piutnya susah. Wah, ini ajaran moyang dulu ini, ajaran moyang, ajaran nenek. Dan nenek dulu tidak terlalu paham tentang percampuran sinkretis antara satu dengan yang lain. Belum lagi dalam Islam itu sendiri banyak paham-paham. Kenapa banyak paham? Nah, inilah kajian yang terlalu berat sebenarnya. Di antaranya banyak paham itu karena berbedanya disiplin ilmu yang dia miliki. Seperti kita melihat bukit sulap misalnya. Kan berbeda arah ilmunya ketika melihat bukit itu. Kalau orang melihat bukit sulap itu di sisi perkembangan ekonomi, apa yang terpikir oleh dia? Wih, bagus, buat kafe di pucuk bukit sulap tuh, buat kopi dan makanan-makanan, sehingga orang ke bukit sulap itu kita bisa meraup keuntungan. Itu dari segi pemahaman ekonomi. Dari segi pemahaman pariwisata, wah bagus ini. Pasang para layang apa bisa terbang ada ya. Sehingga mendatangkan kesenangan, kegembiraan bagi orang yang berkunjung. Bagi orang yang imannya kuat, memandangnya agak beda. Wah, ya Allah, hebat ini Allah ciptakan. Kan lain tuh. Hebat Allah menciptakan gunung. Ternyata gunung itu salah satu fungsinya adalah untuk memacu gunung terbang isi bumi ini kemana-mana. Tapi karena ada gunung, ada bukit, maka itu menjadi penghalang. Lihatlah di atas bukit apa, anginnya kuat, sehingga di balik bukit itu tidak berterbangan isi bumi ini karena sudah diadang oleh gunung. Gunung salah satu adalah untuk menahan, istilah lainnya adalah memaku pasak dari bumi. Kan sudah berbeda dari tiga paham itu, tiga kelompok manusia itu, ada segi ekonomi, ada segi pariwisata, ada segi keimanan. Begitu juga pemahaman tentang ajaran agama kita ini
tergantung ilmu yang dia miliki. Lihatlah itu tafsir itu ada tafsir mengarahkan ke matematika, menghitung. Ada tafsir itu arahnya ke akhlakul karimah. Ada ngarahkan ke ibadah, ada ngarahkan ke akidah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Seperti memahami hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah, talkinkanlah, kan agak beda pemahamannya. Talkinkanlah, ajarlah. Di mana itu bedanya? Mautakum, ada menafsirkan mautakum itu orang yang mati. Ada yang pemahamannya itu orang yang sakaratul maut, kan agak beda. Ada sakaratul maut, ada yang sudah mati. Ajarilah olehmu orang yang sakaratul maut, orang yang menjelang kematian. Makanya ada ketika orang yang sakaratul maut yang membisikkannya di telinganya itu la ilaha illallah. Ada yang bisa mengucapkannya secara fasih, ada yang mengucapkannya itu hanya mengangguk. Artinya mengangguk itu dia sudah nyambung itu. La ilaha illallah. Ada yang menggeleng. Menggeleng itu ya artinya tidak. Satu tidak bisa, yang kedua nolak. Nolak. Kenapa? Karena tidak terbiasa dia menyebut kalimat-kalimat thayyibah itu. Tapi kalau dia biasa, belum wong nyebut dia lama cedewe. Lihat Pak ya peristiwa orang menjelang kematian itu, dia sudah nyebut sendiri tanpa diajar oleh orang lain. Tangannya pun sudah disedekapnya, sudah ditaruhnya di dadanya seakan-akan dia bersedekap menyebut Allahu Akbar. Jadi itu termasuk kebiasaan apa yang dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Ada juga yang pemahamannya itu ajarlah di atas kuburan. Sekarang sudah agak mulai berkurang Bapak ya. Termasuk di mana itu di betangnya tikar, di kuburan itu setelah ditutup, sudah ditimbun, diajarinya. Ada yang ngajarnya itu bukan bahasa Arab lagi, sudah bahasa Indonesia. Ada yang sudah bahasa masing-masing, Jawa bahasa Jawa dia. Kan ngajarnya itu hei si fulan, kalau datang malaikat nanti bertanya siapa Tuhan, sebut Allah. Itu ya. Itu di antara isi ajarannya itu. Nanya Nabi siapa? Nabi kamu, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Jadi itu kan sudah 3 pemahamannya. Ada yang sakaratul maut menjelang mati, ada yang sudah mati, ada yang di dalam kuburan, di atas kuburan. Nah, pemahaman ini karena berbeda ilmu yang dia miliki. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu yang saya hormati, sama halnya lah misalnya setelah Nabi kita meninggal, berbicara soal siapa pengganti Nabi, kan bermacam-macam juga muncul. Siapa khalifah setelah Nabi itu? Ada para sahabat, nah yang berhak ini di antara kita yang usianya sudah tua lah, yang tua. Muncul lagi sikok lagi, yang pintar lah, yang pintar.
muncul lagi Ayang Sugi, muncul lagi yang jenderal. Kan di kalangan sahabat Nabi saja sudah muncul perbedaan-perbedaan, tapi tidak signifikan, tidak merusak dari tuntunan ajaran Islam. Akhirnya disepakati karena melihat gejala-gejala sebelumnya. Apa yang muncul? Nabi itu pernah nunjuk Abu Bakar sebagai imam. Ada ya. Nabi pernah nunjuk Abu Bakar Siddiq itu ketika Nabi tidak menjadi imam, ditunjuklah Abu Bakar. Berarti beliau ini yang disepakati untuk menjadi khalifah. Ini disepakati. Walaupun istilahnya sepakat dalam tidak sepakat. Sepakat dalam tidak sepakat seluruhnya. Maka muncul sekarang itu di kalangan legislatif untuk memutuskan sesuatu itu sepakat dalam tidak sepakat. Artinya yang diambil itu yang mayoritas, yang diambil itu yang banyak. Timbullah yang namanya voting. Voting itu memutuskan yang terbanyak di antara yang banyak tadi. Muncul pula setelah Ali bin Abi Thalib meninggal sebagai khalifah, muncul lagi paham-paham yang justru tadi itu sesuai dengan kualitas ilmunya. Apa itu? Setelah Ali bin Abi Thalib, maka muncullah kalimat-kalimat yang menyudutkan satu sisi. Contohnya apa? Bahwa yang tidak dibunuh yang membunuh Ali itu dikatakan kafir. Kanlah mulai pemahaman-pemahaman itu. Termasuk diantaranya adalah istri Nabi kita Muhammad SAW menuduh bahwa siapa yang tidak membunuh maka dia kafir. Muncul pula persoalan, tidak ada wong sholat kok kafir, wong puasa kok kafir. Kan mulai perbedaan-perbedaan itu terus berkembang, terus ada sampai kiamat. Masuk kemarin itu yang duluan puasa, yang duluan hari raya, dibunuh katanya. Di luar kafir lagi itu, nak membunuh ada ya. Itu kan pemahaman-pemahaman. Bagi kita yang tidak punya disiplin tentang itu agak bingung kita, mau mana ini. Tapi yang punya disiplin, yang punya wawasan, dia wajar-wajar sajalah, wajar-wajar. Jadi kafir. Sampai-sampai Pak, nanti ada paham bahwa Allah itu selamanya tidak baca di jingok. Siapa itu? Kelompok Mu'tazilah itu Pak. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah itu selamanya termasuk di surga dan neraka tidak bisa dijingok. Karena Allah itu berbeda dengan yang lain.
Mukhalafatul lil hawadis berbeda. Kalau Allah itu bisa dilihat berarti Allah itu berwujud. Kapan berwujud ada yang menyamuinya, ada yang sama dengan wujud Allah. Kata Mu'tazilah mustahil itu. Lombongan Asy'ariyah itu ngatakan melihat nanti. Tapi melihatnya itu sesuai dengan amal perbuatan. Lain lagi ya. Sesuai dengan amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya ibadahnya bagus, segalanya bagus, insya Allah katanya bertemu nanti melihat Allah. Jadi mana ini? Wallahu a'lam bishawab, itu kan pandangan pendapatnya. Yang jelas kita melihat atau tidak melihat, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tetap melihat kita. Allah tetap melihat kita. Jangankan di tempat terang benderang macam ini, di gelap gulita saja Allah tahu siapa itu. Termasuk juga surga, Pak, surga neraka itu. Aduh, banyak nih Pak, kalau kita membicarakan persoalan pemahaman ini sangat banyak. Lihat itu dalam Al-Quran banyak, khalidina fiha abada. Ada itu orang masuk surga kekal di dalamnya buat selama-lamanya dalam surga, khalidina fiha. Masuk neraka juga khalidina fiha abada, abada lagi ya. Timbul pula persoalan, ya Allah, kajinya banyak nih. Kekal dalam surga, kekal dalam neraka. Surga tadi kekal karena amal ibadahnya, neraka tadi kekal karena tidak sama sekali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul lagi, alangkah banyak yang kekal ini katanya, yang kekal. Allah kekal, surga kekal, neraka kekal. Al-Qur'an berubah, ada Al-Qur'an tidak kan? Kalimat yang dalam Al-Quran ini mushafnya ini nih, tapi kalau dalam Al-Quran kita berubah. Alangkah banyak yang kekal. Muncul pula yang lain, yang kekal itu hanya Allah katanya. Selain Allah itu Allah yang membuat dia kekal. Kan muncul lagi. Yang kekal selain Allah itu Allah yang memberinya, bukan dia mengekalkan diri, tidak, Allah. Dia masuk surga kekal itu Allah yang nyuruh, Allah yang memerintahkan. Dia masuk neraka kekal, Allah yang memutuskannya. Muncul. Ada yang terakhir ini Pak, banyak pembicaraan tentang ngapo Tuhan Allah itu menciptakan iblis. Olah hebat pula. Coba dak kata iblis Pak, ya katanya. Tidak masuk neraka gitu. Karena ada iblis di kolok-koloknya, di ajum-ajumnya, masuk neraka. Coba Allah tidak menciptakan iblis itu, tidak masuk neraka gitu. Masya Allah, ada yang jawab, kan ada Allah kasih tahu itu yang dipacak digoda oleh iblis kan orang yang bisa diganggu. Ada orang tidak bisa diganggu oleh iblis, ada. Siapa itu? Ya Allah, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang itu tidak bisa digoda oleh iblis, karena janji oleh Allah, godakanlah manusia itu. Bagi yang tidak beriman, bagi yang tidak beribadah, tidak taat. Kan pilihannya itu ada. Ini surga, ini neraka. Dia nak milih neraka, berarti dia lah masuk golongan rayuan iblis. Rayuan iblis dia, karena dia sudah sepakat untuk mencari neraka. Tapi ada yang sepakat tidak mau masuk neraka, maka dia tetap ibadahnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah jawabannya di Mekah itu Pak, orang membuat apa itu
pisau itu, parang dimegang itu, apa namanya itu, tukang. Akhirnya hasil dari buatan tukang besi tadi ada yang jadi pisau kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Oh, bertemu di mana itu? Bertemu di Jawa tadi. Pisau itu digunakan untuk nujah. Dia nujah tadi yang dicari polisi siapa? Yang nujah, bukan yang buat. Yang buat pisau tadi tukang apa besi tadi tidak salah dia. Allah membuat kita tidak salah, yang salah kita dewe. Yang salah kita dewe. Yang tidak galak sholat itu siapa? Ya dia dewe. Oleh karena itu inilah pemahaman dalam Islam. Mudah-mudahan Pak pemahaman kita tidak terlalu mengarah kepada kekafiran, tidak mengarah kepada kemusyrikan. Insyaallah kita mengarah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu jelas apa yang ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemahaman kita tidak terlalu mengarah kepada kekafiran, mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap di jalan yang Allah kehendaki, jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ajaran Islam ini mari Pak kita bersama-sama untuk mempelajari dan mengilmukannya, serta jangan lupa juga menularkan kepada keluarga kita, tetangga, masyarakat, sehingga ajaran Islam itu tidak asing bagi umat Islam. Ada apa ajaran Islam itu asing bagi dia? Asing. Satu saat kata Nabi kita ini menjadi orang yang asing. Yang taat pun dianggap asing, yang tidak taat malah lebih asing lagi. Orang Islam tidak ada kaitannya dengan ajaran agama Islam 0%, Pak. Sholat tidak, puasa tidak, zakat lewat, haji lewat, judi laju, berzina iyo, merampok iyo. Penyu ke TV agama Islam no. Islam memang nih. Ada ya. Ada yang ilmunya ala kadarnya sejalan, kadarnya baik. Sholat wajib, puasa iyo, zakat kalau ada duit, haji bituju. Taat dia ala kadarnya saja. Tapi luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aturan ajaran Allah membawa keselamatan hidup kita di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.